Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nes Raju Kapadia Eskep MNed, dosen tetap pada Prodi Diploma 3 Keperawatan Singkawang, Poltekkes Kemenkes Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Diploma 3 Keperawatan, yaitu mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Saya mengajar mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dalam kelompok mata kuliah keperawatan dasar dengan bobot SKS 2 teori. Mata kuliah ini membahas menguraikan konsep nilai, norma dan etik, kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dalam praktek keperawatan, serta hak dan kewajiban pasien. Mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan memiliki 8 capaian mata kuliah yang bertujuan setelah perkuliahan mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan 1. Menjelaskan konsep nilai, norma, etik, dan moral. 2. Memahami peka budaya dalam praktik serta peran agama, moral, etika dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan. 3. Memahami konsep etik keperawatan, tren dan isu etik keperawatan, serta kode etik keperawatan Indonesia. 4. Memahami hak dan kewajiban klien. 5. Memahami hukum kesehatan dan keperawatan, serta aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia. 6. Memahami malpraktek dan kelalaian dan tanggung jawab serta tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. 7. Mengidentifikasi permasalahan etik. Dan 8. Merumuskan penyelesaian dalam permasalahan etik keperawatan di Indonesia. Perkuliahan diselenggarakan secara tatap muka di kelas selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan kuliah, 1 kali ujian tengah semester, serta 1 kali ujian akhir semester. Mahasiswa dapat mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS melalui LMS yang tersedia, yaitu One Gate Edu System atau OGES Poltekkes Pontianak, serta dapat melakukan presensi kehadiran dan mengakses materi perkuliahan pada laman yang sama. Proses perkuliahan yang saya rancang mengedepankan keaktifan mahasiswa melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi makalah kelompok. Pemberian ceramah dan lecturing pada mata kuliah ini saya tekankan pada penyampaian ide materi konsep dasar dan teori tentang nilai serta etika untuk penanaman konseptual yang kuat bagi mahasiswa. Sedangkan metode pembelajaran contextual learning atau pembelajaran secara konteks saya tekankan untuk mengaitkan materi pembelajaran etika keperawatan dan hukum kesehatan dengan situasi nyata yang terjadi pada proses pelayanan kesehatan dan keperawatan. Untuk lebih menguatkan proses analisis dan berpikir kritis, pada mata kuliah ini saya mengaplikasikan case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus dengan memberikan contoh kasus yang relevan dengan topik pembelajaran. Metode pembelajaran mahasiswa ini diharapkan dapat menganalisis, berdiskusi, serta memecahkan masalah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menggambarkan
salah satu penyampaian materi pembelajaran pada etika keperawatan dan hukum kesehatan, yaitu topik tentang etika keperawatan. Adapun bahan kajian yang akan dibahas pada materi etika keperawatan ini terdiri dari pengertian etika keperawatan, kode etik, moral, dan hukum. Pada materi ini juga akan membahas 8 prinsip etika keperawatan yang akan disampaikan melalui contoh kasus yang sering terjadi di rumah sakit maupun layanan kesehatan umumnya. Penyampaian video pembelajaran kali ini juga menampilkan video pendek yang berisi pesan prinsip etik agar mahasiswa dapat lebih mendapatkan gambaran. Implementasi pengajaran yang saya lakukan mengacu pada DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi adalah menjelaskan metode atau strategi pengajaran yang digunakan dosen untuk penyampaian materi kepada mahasiswa. Pada pertemuan perkuliahan ini, delivery yang saya gunakan adalah ceramah interaktif yang dikombinasi dengan tayangan video kasus etik. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan konten pembelajaran secara efektif kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami materi secara konseptual dan aplikatif. Selanjutnya, interaction atau interaksi pembelajaran adalah menggambarkan bentuk interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa selama proses pembelajaran. Pada pertemuan ini, saya akan mendorong mahasiswa untuk aktif menanggapi, memberikan respon serta tanggapan terhadap kasus yang dipaparkan berdasarkan kejadian nyata. Terakhir adalah asesmen atau penilaian, merupakan cara mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pada pertemuan ini, asesmen saya gunakan adalah memberikan ilustrasi tentang prinsip etik dan meminta mahasiswa membahas dalam kelompok dan memberikan tanggapan. Pada bagian akhir, saya akan memberikan kuis terkait materi yang telah saya berikan. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan tentang etika keperawatan yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran tersebut pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan masih bersemangat biar kita belajarnya hari ini bisa lebih maksimal ya. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah tentang etika keperawatan dan hukum kesehatan ya. Saya mudah-mudahan teman-teman masih pada ingat ya, dosennya sendiri saya Raju Kapadia. Ini memang teman-teman adalah mahasiswa tingkat pertama semester 1. Mungkin banyak dosen yang harus diingat, jadi ada baiknya saya kembali memperkenalkan. Pentingnya mata kuliah ini adalah sebagai perawat kita semua harus mematuhi kode etik. Ya, namun ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa hari ini? Silakan Mbak Gilang. Baik, sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi pelajaran dan diskusi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Gilang. Mudah-mudahan apa yang kita doakan jadi semangat kita untuk supaya kita dapat ilmu yang lebih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan khusus tentang prinsip-prinsip etik keperawatan. Ya, tujuan pembelajaran nanti setelah 50 menit kalian mendapatkan kuliah tentang prinsip-prinsip etika keperawatan. Kami mengharapkan satu, teman-teman dapat menyebutkan kembali ya, perbedaan antara apa itu etika, nilai, dan moral.
Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan tujuan dari etika dan kode etik keperawatan. Yang ketiga, mengidentifikasi 8 prinsip etik. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh ya, penerapan atau pengaplikasian prinsip etika keperawatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan. Jadi etik adalah prinsip yang menyangkut baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain. Ya, kalau kita sebagai tenaga perawat berarti hubungan perawat dan pasien, perawat pasien, perawat pasien dan keluarga, perawat dan profesi lainnya, serta perawat dan sesama perawat. Ya, harus ada gaya, harus ada sesuatu yang ya. Apa beda dengan moral? Moral adalah merupakan perilaku aktual, kebiasaan dan kepercayaan sekelompok orang atau kelompok tertentu. Misalnya, ya, kita mempercayai bahwa adat istiadat atau kesukuan dari suatu komunitas tertentu harus dihormati. Selanjutnya hukum. Nah, hukum bedanya adalah aturan-aturan yang sifatnya memaksa, menentukan prinsip benar dan salah yang dibuat oleh pemerintah. Bisa kalian bedakan apa itu moral dan hukum? Moral biasanya sanksinya tidak jelas. Misalnya yang tadi kan kita masuk ke ruang perawatan rame-rame kayak mau ditutup, itu kan sebenarnya nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, nggak etis kalau secara, apalagi di ruang perawatan misalnya itu ada pasien lain. Ya, tapi tidak ada sanksi yang kuat. Tapi kalau misalnya hukum kesehatan sifatnya memaksa, sifatnya benar dan salah. Misalnya teman-teman salah menyuntik, harusnya pasien ini diberikan obat ini, namun teman-teman karena kondisi sibuk, tidak fokus, tidak konsentrasi, menyuntikkan obat yang lain dan berakibat pasiennya mengalami cedera yang lebih serius. Nah, itu jatuhnya nanti ke hukum. Sekarang apa itu kode etik dan apa itu hukum kesehatan? Kode etik merupakan pedoman yang mengandung norma-norma dalam berperilaku, dibuat dan disepakati warga dalam suatu profesi, dan sanksi ditegakkan oleh warga profesi. Dari pengertian ini dapat saya jelaskan bahwa kode etik itu disepakati oleh sebuah profesi, dan profesi itu sebenarnya sudah punya legal standing, artinya diakui pemerintah, punya kaidah-kaidah ilmu yang profesional, dan diakui eksistensinya oleh masyarakat. Kalau untuk kita, kode etik adalah kode etik keperawatan. Ya. Sedangkan hukum kesehatan adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, mengatur hubungan hukum pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah aturan-aturan. Biasanya tercantum dalam pasal Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan apa itu kode etik. Ya, kode etik profesi adalah pernyataan yang komprehensif dari bentuk tugas pelayanan dan dari profesi yang memberi tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan praktek di bidang profesinya, sebaik yang hubungan pasien, keluarga, masyarakat, sejawat, profesi, dan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau kode etik adalah nilai-nilai atau aturan-aturan yang diakui oleh anggota masyarakat profesi. Nah, khusus kita adalah kode etik keperawatan. Daftar perilaku atau bentuk pedoman panduan etik perilaku profesi perawatan secara profesional dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan bagi pelaku dan penerima praktek. Pelakunya adalah kita sendiri, penerimanya adalah pasien.
tujuan kode etik pertama adalah dasar mengatur hubungan. Ya, hubungan sesama perawat, hubungan dengan pasien, hubungan dengan dokter lain, hubungan dengan masyarakat. Standar mengatasi masalah. Kalau masalah tidak selesai. Kalau perawat adalah khusus di Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPI. Ada komisinya yang mengatur masalah itu. Kalau terbukti melanggar etik akan mendapat sanksi etik. Selanjutnya mendukung profesi perawat, artinya lewat kode etik ini kurikulum keperawatan juga dikembangkan, dasar-dasar untuk teman-teman atau anggota-anggota perawat untuk naik pangkat, melanjutkan sekolah, melakukan penelitian dan sebagainya. Pemahaman kepada masyarakat, artinya lewat kode etik ini kita menyampaikan bahwa pelayanan perawatan itu dilindungi, aman, ya, terus berpihak kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan jaminan bahwa perawat yang memahami kode etik akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Ya, autonomi artinya atau secara harfiah disebut respect for person, hak kebebasan dan kemandirian individu memutuskan perawatan dirinya. Ada yang bisa kasih contoh apa yang disebut dengan autonomi? Oke, saya akan memberikan ilustrasi lewat video berikut. That's right. Perhatikan baik-baik dan nanti saya akan meminta komentar dari teman-teman. Code Blue Room 707, Code Blue Room 707, Dr. Posner, POS NER, great. What are you doing? Goddamn code, She's get on. CNR. Research. She's no code. Jason, she's no code. Leaking holding order. You went there. You saw it yourself. God, the code. Cancel code room 707. Sue Maya, primary nurse. Dr. Moses, no. I got it. Get out of the way. Patient is no code. She's DNR. Let's move it. Patient is DNR. That's clear. Listen. Let's She's wait do a not minute. resuscitate. Put the shit on. Let's go. The patient Get is no pulse. No pulse. Get that boy out of the world of pain. Get the ball out of the way. Stop it. Darling, listen If a to woman me. is not about to go, keep it going. But I call that doing this. Let's go, bro. We'll have to let you go. I made a mistake. No code. The patient is no code. Who's calling? I'm Sumaya, I'm a primary nurse. Let me see if that gets on. The patient is no code. Just get away from her. Now resuscitate. Leaking. Thought it was good yesterday. It's back to school. What is the order? Ya, ada yang bisa membantu saya menjelaskan hak pasien pada kasus video berikut? Ya, saya akan mencoba menjelaskan secara pelan-pelan. Di kasus ini, seorang pasien masuk dalam kondisi gawat darurat, henti napas, henti jantung. Dokter yang masuk ke ruangan memeriksa pasien, melihat kondisi seperti itu, langsung mengambil tindakan. Ya, tindakan pertama adalah memanggil tim kode biru atau kode biru. Secara etik itu dilakukan dengan benar, namun ada namun. Tiba-tiba seorang perawat datang dan mencegah. Stop, what are you doing? Stop. No code, no code.
Ya, begitu disampaikan itu, saking perawatnya itu ingin menolak tindakan CPR, dokter yang melaksanakan CPR didorong sampai jatuh. Namun sudah terlambat, tim kode biru sudah masuk dan langsung melakukan tindakan SOP penyelamatan nyawa atau emergency code. Langsung dilaksanakan. Namun perawat tersebut tetap mencegah seluruh tim untuk tidak melakukan CPR dengan menyatakan bahwa this patient is no code. DNR, do not resuscitate patient. Itu ya. Nah, do not resuscitate ini adalah salah satu aplikasi dari prinsip etik autonomi. Sudah dapat gambaran? Semakin jelas? Yang paling utama di sini adalah informed consent. Artinya persetujuan atas tindakan. Oke. Kita lanjutkan dengan confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan artinya menjaga informasi klien serapat mungkin. Pentingnya menjaga rahasia pasien, baik dia selebgram, baik dia tetangga kalian, baik dia punya kasus apapun, harus kita lindungi. Hanya diminta atas kepentingan pengadilan dan pemeriksaan kepolisian. Confidential. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, di bagian akhir saya ingin teman-teman membagi dua kelompok, ini kelompok A dan ini kelompok B, untuk menyelesaikan atau memberikan komentar dua kasus yang akan saya tampilkan di slide ini. Apakah jenis dari prinsip etik yang terjadi pada kasus yang akan saya tampilkan? Kasus pertama untuk kelompok A. Ya, pada suatu kejadian di emergency room, perawat sedang memikirkan cara terbaik melakukan pijat jantung pada pasien gawat dengan suspek patah tulang iga. Prinsip apakah yang sedang terjadi pada kasus ini? Kelompok 2 atau kelompok B. Perhatikan gambar berikut. Dulu dokter dan perawat sibuk servis saat tangani pasien luka bacok. Ini kejadian nyata ya. Coba Anda berikan komentar prinsip apakah yang terjadi pada kasus foto berikut. Baik Pak, izin saya dari kelompok pertama ingin menanggapi tentang gambar di depan. Menurut kami dari kelompok perawat sudah melakukan hal terbaik untuk menyelamatkan pasien. Prinsip etik beneficent. Setuju teman-teman satu kelompoknya? Setuju ya. Baik, silakan duduk kembali. Saya ingin minta pendapat kelompok kedua bagaimana tentang tanggapan kelompok pertama terhadap kasus pertama. Setuju? Setuju. Oke, kita beralih ke kasus kedua. Foto ini menunjukkan prinsip apakah yang dilanggar. Silakan kelompok kedua untuk memberikan tanggapan. Izin Pak, saya mewakili dari kelompok B ingin menanggapi pada kasus di depan, yaitu melanggar prinsip autonomi serta melanggar kerahasiaan pasien. Itu ya. Jadi teman-teman, banyak sekali kasus atau pelanggaran etika atau dilema etika yang akan teman-teman hadapi pada saat melaksanakan pelayanan kepada pasien atau memberikan pelayanan keperawatan maupun pelayanan kesehatan. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, saya akan memberikan kuis supaya teman-teman lebih paham dan sesuai dengan apa yang kita ingin capai pada awal sebelum mata kuliah ini kita
Aulia. Yang pertama itu mengatur perilaku perawat. Ya. Yang kedua itu melindungi hak pasien. Dan Ya. yang ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iya, tepuk tangan buat Aulia. Selanjutnya, apa perbedaan antara etik moral dan hukum kesehatan? Silakan, ada yang ingin menjawab? Etik dan moral merupakan perilaku yang tegas, sedangkan hukum kesehatan merupakan aturan-aturan yang berperilaku tegas. Ya, bisa saya katakan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau etik dan moral itu pengakuan, ya, dan secara umum menjadi panduan untuk masyarakat atau komunitas itu. Sedangkan hukum kesehatan adalah landasan yang memang harus dipegang karena menyatakan benar dan salah dalam kehidupan atau dalam pelayanan kesehatan serta keselamatan. Jelas ya? Jelas. Ya, untuk pertanyaan kuis terakhir sebagai rangkuman dari jaminan bahwa teman-teman telah mendapatkan informasi atau mata kuliah tentang etika prinsip etik ini dengan baik, saya ingin bertanya, sebutkan 8 prinsip etik keperawatan yang harus kita pegang sebagai panutan. Silakan. Saya Pak. Silakan. Itu autonomi, menghormati hak pasien Pak. Betul. Selanjutnya otonomi. Silakan. Beneficence, yaitu melakukan hal yang baik. Oke, beneficent, melakukan hal baik untuk pasien. Selanjutnya, silakan, Angeli. Non maleficent atau tidak melakukan hal yang merugikan pasien. Tepat. Selanjutnya, silakan. Melakukan perlakuan yang sama terhadap pasien. Ya, justice ya, artinya adil tanpa membeda-bedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Selanjutnya, Siapa? silakan. Kejujuran. Veracity, kejujuran, harus jujur. Katakan yang sebenarnya tentang kondisi pasien. Itu ya. Selanjutnya, Ya Pak. silakan bilang. Fidelity, yaitu menepati janji. Fidelity, menepati janji. Artinya kalau janji layanannya tepat, pasien akan terpuaskan. Selanjutnya, Siapa? Menjaga kerahasiaan. kerahasiaan. Penting ya. Jadi sudah saya berikan contohnya, sangat penting sekali. Ya, hindari main handphone, hindari upload dan hindari mengungkapkan rasa pasien kepada yang lain, gitu ya. Selanjutnya terakhir, ya. Akuntabilitas Pak. Artinya, Standar tindakan profesional. ya, artinya semua tindakan kita ada tanggung jawab dan tanggungannya. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa hari ini teman-teman telah mendapatkan apa itu etika keperawatan, apa itu prinsip-prinsip keperawatan serta contoh-contoh baik dalam video maupun kasus-kasus yang telah kita bahas. Untuk pertemuan berikutnya kita akan kembali mata kuliah etika keperawatan di jadwal selanjutnya tentang dilema etik dan hukum kesehatan. Semoga kalian semua setelah mendapatkan pada ini mendapat ilmu yang berguna dan dapat menerapkan prinsip-prinsip etik sebagai tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi dan